Mbak siapa? Nasma. Yang dirasakan hari ini? Hari ini bahagia. Alhamdulillah. Yang lain semangat, bahagia? Semangat. Ada yang tidak bahagia? Alhamdulillah kita harus bahagia. Oke, di pertemuan kali ini kita awali dengan permainan. Atau perlu ice breaking dulu? Siapa yang memimpin ice breaking? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1. Semangat! Ini saya hanya kelompok layanan kelompok ya. Saya dibagi 2 kelompok, jadi bertiga. Oke, bertiga nanti yang satu kelompok A. Mana yang kelompok A? Sudah, ini kelompok A, kelompok B. Nah, ada instruksinya yang di depan seperti ini. Langkah permainan peserta berpasang-pasangan. Yang satu berpasangan, nanti yang satu mengamati. Boleh ya? Boleh. Atau langsung tiga semuanya berpasangan? Apa 3? 2 aja yang nanti. Iya. Oke, silakan berpasang-pasangan. Yang satu nanti mengamati pasangan kelompok A dan kelompok B. Kemudian peserta berpasangan sebaiknya laki-laki dan tidak ini. Kebetulan kita cewek semua. Mengepalkan tangan sekuat mungkin. Yang kelompok A dan kelompok B. Ya, yang satu nanti ada salah satu yang membuka, yang bisa membuka, silahkan kepalan tangannya. Yang berdua mengepal. Ya. Yang silahkan dibuka. Yang bisa dibuka mana? Yang bisa membuka. Ya. Temannya yang lain yang membuka. Yang mengepal siapa? Nah, yang satu membuka, siapa yang bisa? Monggo. Sekuat tenaga, sekuat-kuatnya. Nah, boleh diilik-ilik, boleh dicubit, boleh dicium, pokoknya sekuat tenaga harus. Ayo boleh, seru monggo. Aku lo nggak dibuka. Iya. Gimana, susah membukanya? Susah. Sekarang gantian, nanti yang buka, gantian nanti temannya yang menutup. Oh, iya. Yang buka, yang menutup gantian. Oh iya. Ayo, silakan. Bisa. Silakan. Lakukan terus, bercoba berusaha. Gak bisa. Iki, bisa. Waduh, tak buka dikit deh. Bisa terbuka tadi? Tadi pas pertama bisa. Oke, bisa disampaikan. Yang tidak bisa dibuka tadi apa? Dari permainan ini apa yang kalian dapat? Monggo diskusi dulu. Yang bertiga diskusi. Oh iya, betul ya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Kalau yang tidak dibuka kenapa? Yang nggak bisa dibuka karena genggamannya terlalu erat, itu artinya terganggu sama pendirian kita, tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Oke. Kemudian yang sini sama-sama tidak bisa dibuka? Bisa semuanya. Oh, bisa semua. Kenapa? Soalnya kita kuat. Saling kuat. Yang satu tidak bisa dibuka, yang satu gampang dibuka, yang satu sulit. Karena apa? Karena kita terbuka. Yang ini punya apa? Punya kekuatan sendiri. Ya, karena punya pendirian yang teguh. Iya. Bagus. Tidak digoyahkan sama orang lain. Sekarang sekali lagi dibuka, di tangannya di kepala, kemudian lakukan lagi. Nanti ada hadiah. Yang bisa buka siapa, yang tidak siapa? Ayo, kuat-kuatan. 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Gak bisa, ini udah teguh. Iya, aku tuh udah teguh. Gak bisa. Kalau mau ayah, gak bisa.
kelompok sini tidak bisa dibuka, yang sini bisa dibuka. Karena apa bisa dibuka? Karena beda akan terbalik. Jadi sudah apa yang kalian dapat hari ini di kegiatan dengan mengepalkan tangan sekuat? Tadi di sana jawabannya sudah ada di sini. Tadi kenapa bisa membuka? Mungkin percaya pada teman atau bagaimana? Terus yang lain ungkapannya? Kita lanjutkan lah. Tidak mudah berubah. Berarti kita kuat. Hadiahnya untuk yang teguh konsisten. Walaupun ada halangan tetap. Tapi di sini juga ada alasannya sendiri. Dia karena percaya pada Tuhan. Ya, boleh sama-sama bagus. Ya, ini loh, sikap teguh kan tidak mudah berubah dan berpegang pada prinsip yang baik dalam perkataan berarti dia percaya temannya bisa dipercaya. Oke, nanti hadiahnya dibilang. Oke. Pentingnya menjaga konsistensi. Tadi yang bertiga membentuk karakter dan kepribadian yang kuat. Setuju? Setuju. Oke, meningkatkan kepercayaan dan kepribadian yang kuat. Oke, kemudian yang ketiga membantu mencapai tujuan hidup secara bertahap. Kemudian yang keempat menghindari diri dari perilaku yang merugikan. Misalnya tadi ada hambatan-hambatan, aku tergoda akhirnya ke sana. Oke, mendorong disiplin dan tanggung jawab. Ini poin penting menjaga konsistensi, ya. Oke. Nah, ini di kehidupan kita sehari adalah pembiasaan yang berbasis kesadaran. Disiplin biasa karena faktor internal seperti paksaan, membentuk kepatuhan jangka pendek. Kemudian yang disiplin positifnya apa? Karena kesadaran internal menumbuhkan tanggung jawab dan secara jangka panjang. Bisa dipahami? Nah, ini contohnya dengan gambar ini apa yang kalian dapat? Mungkin semua dapat memberikan tanggapan satu-satu. Boleh dipikir dulu, boleh dulu. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Dari tayangan, aku mau lari sehari 10 km. Nah, yang awal-awal kan semangat yang luar biasa, betul? Tapi kan semangat tidak seterusnya, ya kan? Kadang di tengah ada gangguan, ada halangan itu bisa turun semangatnya super gitu terus tidak bisa. Kemudian kadang terus hilang, betul? Apa yang didapat dengan tayangan ini? Sudah bisa mengungkap? Oke, kita lihat tayangan yang kedua. Kan berarti ada perbedaan ya. Apa yang didapat dari dua tayangan ini bisa mengambil kesimpulan. Bisa diskusi dulu. Oke, bisa disampaikan diungkapkan. Tidak ada benar, tidak ada yang salah. Silakan. Boleh. Bagus sekali, nice, terima kasih. Betul. Kalau kita punya tujuan, kan kita mau mencapai tujuan itu kan harus konsisten, tidak ujuk-ujuk dari sini langsung tercapai. Ya kan? Kita ikuti pelan-pelan. Kalau yang tadi langsung 10 km belum tentu berhasil. Tetapi yang aku mau jalan sehari 1 kilo, mungkin 1 kilo, nanti ditingkatkan lagi. Ini malah bisa melebihi ekspektasi. Betul? Betul. Nah, ini yang didapat hari ini sebenarnya. Ada beberapa dampak positifnya apa kalau kita melakukan konsistensi? Diri menjadi lebih disiplin.
jawab betul. Contohnya Mbak Bella, disiplinnya rutin, perhatian, betul? Nah, meningkatkan prestasi akademik, harapannya prestasinya juga meningkat. Non akademik jelas meningkat, ya. Contohnya Mbak Bella. Terbentuk karakter mandiri dan tangguh. Tangguh tidak Mbak Bella tadi? Luar biasa. Hidup terasa lebih bermakna, betul? Daripada sakit. Kalau negatif, tolong dibacakan. Kehilangan kepercayaan orang lain, sulit berkembang dan meraih cita-cita, hubungan sosial terganggu, menurunnya rasa percaya diri. Kita merasa nggak di kehidupan. Di lingkungan sekolah teman-teman aja, kayak gini. Ya, saya juga sebagai orang tua juga seperti itu. Lalu langkah apa yang kita untuk menjaga konsistensi? Ayo Mbak Bila dibaca dari sini. Mengenali kebiasaan positif diri sendiri. Tentukan kebiasaan positif yang ingin dipertahankan atau dimulai. Buat komitmen pribadi. Atur jadwal dan membuat peningkatan. Lakukan secara bertahap dan konsisten. Hindari godaan dan lingkungan yang memicu kebiasaan negatif. Evaluasi dan berikan penghargaan untuk diri sendiri. Alhamdulillah bisa, berarti besok kita tingkatkan yang lebih baik. Itu ya teman-teman. Di kebiasaan ke depan tolong diisi nanti untuk dokumen kita. Ini dalam belajar. Bawa pensil enggak? Bawa pensil enggak? Ini gamenya ini nanti satu-satu. Tidak ada benar, tidak ada salah, silakan. Boleh di sini Mas, boleh. Ini untuk konsentrasi dulu. Coba salah satu dibaca. Enak dibaca. Yang ini tidak usah apa yang mendapat. Yang di bawah itu. Apa yang menyebabkan tidak rutin belajar? Yang pertama, kegiatan di sekolah hingga larut malam. Kedua, memegang event-event sekolah. Ketiga,
merasa lelah. Yang lain dari kelompok sini coba. Oh yang satunya, oke. Terus apa dampak dari tidak rutin belajar? Yang pertama pastinya nilai menurun. Kedua, pelajaran di sekolah jadi tidak begitu asik. Betul. Ketiga, sulit mengejar ketertinggalan. Yang kelompok sini monggo. Apa yang menyebabkan tidak rutin belajar? Yang pertama, karena kesibukan sekolah dan luar sekolah. Yang kedua, karena tergantung pada materi pelajarannya. Yang ketiga, karena sudah tidak ada energi lagi karena sudah habis karena kesibukan tadi. Kemudian, apa dampak dari tidak rutin belajar? Yang pertama, kita sulit memahami materi. Kemudian, tidak mudah paham dengan materinya. Kemudian, daya ingatnya kurang terhadap materi yang disampaikan. Terima kasih. Tentunya kita punya sendiri-sendiri ya. Yang tahu mengukur kepribadian kita adalah diri kita sendiri. Boleh dikumpul. Nanti tidak diam. Oke. Boleh lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Berarti ada kesadaran dan paksaan. Kenapa kita tidak suka dipaksa? Betul kan kadang kita sering dipaksa. Mas karena aku sana bla 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 seperti anak saya. Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai. Ya? Kemerdekaannya, jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, ya boleh. Betul? Ya, oke. Nah, seperti tayangan ini tambahnya muncul reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan. Belajar. Aku dipaksa terus nanti kalau aku sadar aku belajar sendiri. Ya. Jangan belok kiri, malah belok kiri. Belok kiri ada apa? Kamu jangan ke sana. Di sana ada apa? Malah muncul hal-hal yang ingin tahu. Oke. Nah, 10 tombol ajaib. Karena ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, ada minat, ada tujuan, makna, keyakinan, tantangan, manfaat, dan kebutuhan. Mesti ada tantangan, betul? Betul. Ya, ada gangguan juga ada. Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang mau disampaikan? Untuk yang tahap ini cukup ya? Oke, siap? Siap jika ada teman-teman yang mengeluh atau ingin sharing, kalian bisa nggak? Sanggup? Nah, bisa menumbuhkan semangat. Contohnya Mbak Bella ini tadi tak suruh bicara. Mbak Bella kenalkan diri atlet apa atau gimana rutinitas latihannya sampai mendapatkan prestasi kejuaraan, betul? Insya Allah nanti ke depan medali emas yang didapat semuanya. Amin. Monggo Mbak Bella. Halo, perkenalkan nama saya Bella Puturani. Saya kelas 11 5. Saya atlet angkat besi. Keren. Ya, saya mewakili Jogja untuk event-event nasional. Sudah berapa medali yang didapat Mbak? Baru sedikit Bu. Ya insya Allah ke depan lebih banyak. Iya. Gimana rutinitas latihannya? Ya harus disiplin. Betul, harus disiplin. Harus konsisten. Betul. Terus semangat yang tinggi. Betul sekali, nice. Tidak ada paksaan. Tidak. Kedepannya kan punya tujuan, punya target, betul? Ya betul. Ya, makanya harus konsisten. Ya. Setuju teman-teman? Setuju. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Bella. Mudah-mudahan yang lain juga terinspirasi sedemikian. Terima kasih untuk kita semua hari ini, semangat. Jadi kita siap menciptakan sekolah yang